Look at me! Tas. Halo, selamat datang di Zen Channel. Film kali ini berkisah tentang penyelamatan seorang jurnalis Perancis yang disandra oleh pemimpin Taliban. Presiden Perancis mengirimkan tim pasukan khusus untuk menyelamatkan sang jurnalis. Awalnya misi penyelamatan ini berjalan dengan lancar guys. Namun ganasnya serangan Taliban membuat evakuasi gagal dan berujung pada pembantaian anggota pasukan khusus satu persatu. Inilah Special Force. Jeng jeng. Diawali dengan pasukan khusus Prancis yang menjalankan misi menangkap penjahat di Kosovo. Seperti biasa, pasukan khusus ini mampu menyelesaikan misi dengan sangat baik. Mereka menyergap markas musuh dan berhasil menangkap penjahat. Beralih ke kota Kabul di Afghanistan. Seorang jurnalis Prancis yang bernama Elsa Casanova sedang mewawancarai seorang wanita lokal bernama Maina. Elsa ingin menulis artikel tentang kekejaman seorang pemimpin Taliban yang bernama Ahmad Zayef. Maina menceritakan semua kekejaman Zayef yang dia ketahui, termasuk dirinya yang pernah dijual kepada Zayef untuk membayar hutang keluarga. Maina juga memperingatkan Elsa untuk segera kembali ke negara asalnya karena wawancara ini telah diketahui oleh Zayef. Tentu mereka akan menjadi incaran kelompok Taliban. Kemudian Maina pergi meninggalkannya, sementara Elsa segera dijemput Amin sebelum kelompok Taliban menangkapnya. Amin bermaksud membawanya ke tempat yang aman, namun Elsa menolak dan ingin menyelamatkan Maina. Mereka hampir saja tertangkap anggota Taliban yang sedang menyisir di lokasi itu. Kemudian Elsa pergi menemui seorang anggota Taliban yang berpihak padanya untuk meminta bantuan. Namun sangat disayangkan nih guys, ternyata hubungan mereka juga telah diketahui oleh pihak Taliban. Untungnya Amin segera datang lagi menyelamatkan Elsa yang hampir ditangkap anggota Taliban. Namun saat ingin melarikan diri, mereka justru tertangkap dan dijadikan sebagai tawanan. Kabar tertangkapnya Elsa pun akhirnya sampai ke kantor tempat Elsa bekerja dan kabar itu berlanjut hingga ke badan pemerintahan Prancis. Presiden Prancis segera mengadakan rapat dan memutuskan mengirimkan pasukan khusus untuk menyelamatkan Elsa. Tim pasukan khusus ini akan dikomandoi oleh Kovac yang baru saja tiba di Afghanistan bersama sahabatnya Lukas. Kemudian mereka dibawa ke kamp Gandamak yang berada di perbatasan Afghanistan-Pakistan. Sebuah base camp gabungan yang terdiri dari tentara Afghanistan, Pakistan, dan Perancis. Di camp inilah Kovac mendapat anggota timnya untuk menjalankan misi penyelamatan. Tim gabungan ini terdiri dari Kovac, Lukas, Victor, Elias, Marius, dan Tiktak. Sementara di markas Zayef, Elsa menyesali keputusannya karena tidak mendengarkan saran Amin. Lalu Amin mencoba menenangkan Elsa dan mengingatkannya untuk jangan takut pada Taliban. Kemudian Elsa dibawa menghadap Zayef untuk diinterogasi. Ternyata Zayef mengetahui kalau selama ini Elsa berusaha mencari tahu informasi tentang dirinya. Zayef juga kesal dengan artikel buatan Elsa yang menyudutkannya. Terungkap kalau Zayef adalah seorang yang hebat lulusan Universitas Cambridge. Namun entah kenapa, kini dia bergabung dengan sebuah aliran fanatik. Karena Elsa tidak mau membacakan tulisan yang telah disiapkan di depan kamera, Zayef pun langsung menggorok warga sipil di hadapan Elsa dan kamera. Dan setelah 30 menit kemudian, potongan video itu pun sampai ke ruang rapat Presiden Prancis. Sehingga para petinggi di sana mulai ragu apakah Elsa masih hidup. Tidak ada yang tahu pastinya. Kini semua tergantung pada tim pasukan khusus yang tetap melanjutkan misi. Setelah sampai di titik yang telah ditentukan, mereka mulai melompat dari pesawat sambil membawa peralatan lengkap dengan parasut. Sementara di wilayah Pakistan, 2 orang agen rahasia Pakistan sedang memantau seorang petinggi Taliban. Namun mereka kehilangan jejak setelah pria itu memasuki tempat pertemuan. Petinggi kelompok ini merasa kecewa karena Zayef belum juga membunuh Elsa, sehingga Zayef dianggap tidak pantas memimpin di lapangan. Tak ingin diremehkan, akhirnya Zayef berjanji tidak akan lagi mengecewakan kelompoknya. Sementara tim pasukan khusus telah tiba di markas Zayef yang diduga adalah tempat ditahannya Elsa. Mereka sempat menyaksikan langsung kekejaman anggota Taliban yang mengeksekusi para pengkhianat.
Dalam proses eksekusi ini, terlihat Maina juga terbunuh di sana. Namun tim pasukan khusus tidak bisa berbuat apa-apa karena misi mereka hanya berfokus pada Elsa. Setelah mengintai beberapa saat, mereka pun memulai aksi memasuki markas dan membunuh para penjaga. Sementara Elias yang bertugas sebagai penembak jitu akan memantau mereka dari kejauhan. Setelah menelusuri setiap ruangan, akhirnya mereka menemukan Elsa dan Amin masih hidup. Kemudian anggota Kovac segera membawa mereka pergi. Tak lama kemudian Zayev pun tiba di sana. Dia merasa kesal karena Elsa yang akan dieksekusi telah pergi. Tak ingin membuat atasannya kembali kecewa, Zayev memerintahkan pasukannya untuk mengejar Elsa yang masih belum jauh. Sementara di bukit, Kovac dan dua rekannya masih menunggu Elias yang berada di belakang. Setelah Elias bergabung dengan yang lain, mereka langsung menembaki anggota Taliban. Karena kehilangan alat komunikasi portable, mereka tidak dapat berkomunikasi dengan tim yang akan menjemput mereka. Sementara tim penjemput juga mendapat serangan dari anggota Taliban sehingga mereka terpaksa kembali. Kabar ini pun sampai ke pemerintahan Prancis yang mengatakan kalau keadaan Elsa dan tim pasukan khusus tidak diketahui, sehingga misi ini pun dianggap gagal. Kini sudah 2 hari mereka masih dikejar anggota Taliban. Kovac sebagai pemimpin mereka memutuskan untuk menelusuri sungai menuju markas yang berada di perbatasan. Meski mustahil karena membutuhkan waktu perjalanan hingga seminggu lebih. Sementara itu, komandan mereka yang berada di kapal induk kembali mengirimkan pesawat jet untuk mencari. Namun tim Kovac tidak kembali ditemukan karena lokasi mereka sudah jauh dari titik yang telah ditentukan. Dan waktu yang selalu berjalan membuat keadaan para pasukan khusus ini semakin terancam. Hingga di hari ketiga, Kovac memutuskan untuk melawan anggota Taliban yang masih saja mengejar mereka. Marius juga memberi senjata pada Amin yang keluarganya dibantai oleh Taliban. Tim pasukan khusus yang pada dasarnya lebih terlatih ini pun berhasil memukul mundur pasukan Zayev. Merasa tak mampu melawan, sisa anggota Zayev mundur dan melapor pada Zayev. Namun Zayev marah naik pitam dan membunuh salah satu pasukannya. Dia memaksa semua pasukannya untuk terus melawan meski mempertaruhkan nyawa. Karena itulah dasar sebuah perang. Mengingat anggota Taliban yang lebih paham kondisi medan, sehingga Taliban bisa saja menyerang mereka setiap waktu. Di hari keempat, mereka menemukan sebuah desa kecil yang berada di pegunungan. Mereka pun disambut dengan baik oleh penduduk muslim yang ada di sana. Saat berbincang dengan penduduk desa, diketahui kalau beberapa waktu yang lalu Taliban mengambil semua pemuda untuk disekolahkan. Namun itu hanyalah dalih. Para pemuda justru didoktrin untuk meyakini ajaran tertentu. Untuk sementara, mereka akan beristirahat di sini. Kebaikan dan ramahnya penduduk desa membuat mereka merasa nyaman. Namun hal tak terduga pun terjadi. Saat tiba-tiba saja Marius ditembak oleh penembak jitu hingga tewas. Sontak keadaan pun berubah menjadi ricuh. Kemudian Elias bergegas mencari dan berhasil membunuh si penembak jitu. Setelah menguburkan Marius, mereka pun melanjutkan perjalanan. Sementara Zayev dan pasukannya tiba di desa. Awalnya, Zayev juga disambut dengan baik. Namun karena kesal, Zayev langsung membantai semua penduduk desa yang telah membantu musuhnya. Assalamualaikum. Ma sahibi kalian. Bakaya kush omadid. Mehman ma shaved. Halo kuchan! Halo kuchan! Halo kula! Amin yang tak terima akan hal itu bersikeras untuk melawan Taliban. Menurutnya jika harus mati, dia lebih memilih mati bersama penduduk desa. Meski terjadi sedikit perdebatan dengan Lukas, akhirnya Kovac tetap memutuskan untuk membantu warga desa.
Tim pasukan khusus ini pun kembali ke desa melawan pasukan Zayev. Meski kalah jumlah, kemampuan pasukan khusus ini mampu menghabisi anggota Zayev yang pada dasarnya hanyalah tentara amatiran. Namun sayangnya, Amin tewas ditembak dari belakang oleh Zayev. Demikian juga Victor yang tertembak di bagian perut hingga sekarat. Untungnya Lukas segera datang menolongnya. Karena kondisi yang sudah tidak memungkinkan lagi, Kovac memerintahkan anggota timnya untuk mundur. Namun Elias memilih tetap tinggal untuk menahan anggota Zayev. Kini keadaan mereka semakin rumit karena harus membawa Victor yang terluka. Mengingat Taliban yang terus mengejar mereka, tak ada waktu untuk beristirahat meski sebentar saja. Sementara Elias berlari ke arah lain untuk mengalihkan sebagian anggota Zayev, berusaha membawa pasukan itu lebih jauh dari teman-temannya. Hari pun berlalu hingga esok. Akhirnya Elias pun kelelahan dan terbunuh meski berhasil membunuh beberapa anggota Taliban. Kini Kovac bersama yang lain telah berada di pegunungan bersalju. Dalam adegan yang mengharukan ini, mereka harus berpelukan satu sama lain demi menghangatkan Victor yang sekarat. Namun naas bagi Victor karena dia tetap tewas setelah mereka terpisah oleh badai salju. Kini tim pasukan khusus ini hanya tersisa Kovac, Tik-Tak, dan Lukas yang masih berjuang mati-matian menyelamatkan Elsa. Sudah 8 hari lamanya mereka di perjalanan, membuat tali pengikat satu sama lain agar tidak terpisah lagi oleh badai salju. Mereka bahkan harus bergantian menggendong Elsa karena kakinya lecet saat melewati gunung bersalju. Ils font des risottos. Quand vous avez atterri ici, franchement, choisissez la Hollande la prochaine. Kini kondisi mereka sangat memprihatinkan. Menahan lapar dan lelah membuat tubuh mereka semakin tak berdaya. Namun pasukan Zayev yang lebih memahami medan ini telah menunggu mereka di balik bukit, sehingga mereka mendapat serangan mendadak yang membuat Lukas tertembak di bawah leher dan Tik-Tak di bagian kaki. Sementara Zayev berhasil menangkap Elsa yang berusaha bersembunyi. Untungnya Kovac dengan cepat menembak Zayev hingga tewas. Kini yang tersisa hanya mereka bertiga saja, melanjutkan perjalanan hingga hari ke-10 sambil menopang Tik-Tak yang kakinya terluka. Sayangnya Kovac juga mengalami patah tulang kaki setelah menyelamatkan Elsa dari longsoran batu. Sehingga Kovac dan Tik-Tak tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan. Mengingat perjalanan yang masih jauh, akhirnya dengan berat hati Elsa harus melanjutkan perjalanan seorang diri, melewati dinginnya hujan malam dan panas terik matahari yang membakar tubuhnya di siang hari. Hingga tibalah di batas kemampuannya, di mana Elsa lelah dan tak kuat lagi melanjutkan perjalanan. Akhirnya dia pun pingsan tergeletak di bawah terik matahari. Untungnya sebuah mobil militer yang melintas dari sana membawanya ke kamp militer. Hari ke-12, Elsa dirawat di kamp militer. Dia menolak ketika akan dibawa ke rumah sakit Perancis. Dia bersikeras untuk tetap ikut mencari Kovac dan Tik-Tak yang telah berjuang mati-matian demi menyelamatkan hidupnya. Sehingga sang komandan pun membawanya dalam pencarian ini. Berharap Kovac dan Tik-Tak masih bertahan hidup di tengah pegunungan gersang. Namun pada akhirnya, Kovac dan Tik-Tak ditemukan dengan keadaan tergeletak masih hidup. Rasa bahagia dan haru pun terlihat di wajah Elsa. Misi ini tidak dapat dibilang berhasil maupun gagal, karena Perancis harus kehilangan pasukan terbaik mereka demi menyelamatkan seorang jurnalis. Film ini menjelaskan bahwa semua orang telah menjadi korban dalam sebuah perang. Bukanlah untuk kejayaan pasukan Perancis dan bukan pula untuk seorang jurnalis. Sama sekali bukan. Tapi, inilah sisi lain dari sebuah perang yang diinginkan para pemegang kekuasaan. Salam saya Nana, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.